nama saya Ahmad Rizal. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Al-Dasatullah Al-Mu'afah Sampang. Akan menjelaskan sedikit banyak tentang SCM. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu SCM, tapi kami akan mengulangnya dari pembahasan awal, yaitu pengertian, komponen, dan lain-lainnya. Apa itu supply chain management, atau disebut manajemen rantai pasok. Lanjut kami menjelaskan apa itu SCM supply chain management. Supply chain management itu merupakan mekanisme yang mengkoordinasi atau menghubungkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses berubahnya sebuah bahan baku menjadi sebuah produk. Intinya supply chain management ini untuk mengelola bahan baku menjadi sebuah produk. Lanjut ke komponen supply chain management, yaitu ada 3. Yang pertama upstream supply chain management, yang kedua internal supply chain management, dan yang terakhir itu downstream supply chain management. Lanjut pembahasan yang pertama, itu upstream supply chain management. Merupakan sebuah proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain atau luar perusahaan itu untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi itu. Intinya upstream supply chain management itu di mana kita harus mendapatkan supplier itu, mendapatkan supplier dari pihak lain itu untuk mendapatkan bahan baku yang akan diproduksi lah gitu. Lanjut yang kedua itu internal supply chain management, adalah tahapan yang kedua di mana itu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi gitu. Jadi di internal supply chain management ini sudah dikelola menjadi sebuah produk yang sudah jadi gitu. Yang ketiga itu downstream supply chain management, adalah tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Jadi yang ketiga ini menjelaskan apa yang sudah diselesaikan di tahap yang kedua barusan. Maka yang ketiga ini tinggal pendistribusian barang jadi gitu oleh perusahaan tersebut kepada customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh yang untuk kalau sudah jadi itu dilakukan oleh eksternal distributor gitu. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tahap supply chain management. Tahapnya di sini kami menjelaskan ada 6. Yang pertama itu customer, yang kedua planning, purchasing, inventory, production, dan yang terakhir transportation. Lanjut yang pertama itu customer. Customer ini apa ya? Yang paling utama lah dalam supply chain management. Kenapa? Karena customer lah yang akan melakukan order untuk pengadaan produk kayak gitu. Customer akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dan dengan menghubungi pihak sales atau marketing perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi kita itu tentu saja customer menjadi yang paling penting kayak gitu. Selanjutnya yang kedua itu planning. Planning ini setelah customer memesan produk itu adalah planning. Maka planning departemen akan menyiapkan perencanaan produksi untuk membuat produk yang diminta oleh customer gitu. Jadi tim planning juga akan mempersiapkan kebutuhan bahan baku, bahan-bahan pendukung lainnya gitu. Yang ketiga itu purchasing. Tahap purchasing ini setelah menerima perencanaan dari planning kayak gitu, produksi dari tim planning, maka bagian purchasing akan melakukan pemasokan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya gitu, serta menetapkan tanggal penerimaan.
Kalau dari planning tanggal sekian nanti progres dari planning maksudnya dari planning nanti progressing tinggal menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan untuk diproduksi menjadi sebuah produk yang dipesan oleh customer itu berapa. Intinya dari progressing ini untuk menerima dari planning begitu. Selanjutnya itu inventory. Inventory di mana bahan yang mentah dan bahan pendukung yang telah dipesan dan dibeli oleh purchasing. Departemen akan diperiksa kualitasnya dan ketetapan jumlah kesesuaian dengan yang dipesan oleh purchasing gitu. Dan kemudian bahan-bahan tersebut disimpan dalam gudang. Jadi dari purchasing tersebut disimpan lagi ke inventory. Di inventory nanti dicek kualitasnya, ketetapan jumlahnya sesuai dengan yang dipesan apa enggak kayak gitu. Kemudian ditaruh di gudang sama pihak inventory. Selanjutnya itu produsen baru diproduksi setelah dari gudang, dari inventory tadi, kemudian dicek lagi sama diproduksi itu sama petugas produsennya itu, dicek kualitasnya segera diproduksi dan menghasilkan produk yang diminta oleh customer. Setelah proses produksi selesai, maka barang jadi tersebut akan dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baru tahap yang selanjutnya itu transportation, bagian departemen pengiriman kayak gitu, akan mengatur jadwal keberangkatannya kapan untuk dikirim gitu, jadwal yang sudah disepakati dengan customer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.